pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari teman-teman atau dari kita untuk mempelajari pada bab 2 ini yaitu yang pertama ada kita jadi mengetahui apa itu arti norma yang berlaku dalam kehidupan kita di masyarakat, bernegara, berbangsa, dan lain-lain sebagainya. Karena mau bagaimanapun kita hidup di dalam masyarakat Indonesia itu memiliki norma-norma yang tersendiri. Lalu yang kedua yaitu kita mampu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari karena norma itu ada banyak jenisnya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi pelaksanaan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Karena norma itu memang sebuah aturan ataupun pedoman yang harus kita lakukan ataupun kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak next. Nah, Bapak mengambil pendapat dari seorang ahli hukum dan juga dia seorang filsuf atau ahli filsafat dari bangsa Romawi kuno yang bernama Cicero. Nah, Bapak meminta dari teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau nggak kira-kira siapa nama lengkap dari Cicero? Nah, coba teman-teman cari di internet. Nama lengkap dari Cicero. Coba, siapa yang mau? Boleh teman-teman cari di internet. Ada banyak kok. Marcus Tullius Cicero. Oke, Dimas Rizky benar. Marcus Tullius Cicero. Nah, Marcus Tullius Cicero atau biasa dikenal Cicero, itu dia merupakan salah seorang ahli filsafat dari bangsa Romawi kuno. Nah, dia mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, teori yang dia kemukakan ini tentunya benar, karena bisa kita lihat bahwa di Indonesia, dimanapun itu, baik itu di pedalaman maupun di perkotaan, tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat kelompok masyarakat ataupun kelompok masyarakat, di situ sudah pasti terdapat aturan atau hukum. Nah, misalkan kita hidup di perkotaan itu tentunya ada aturan-aturan yang bahkan aturan tersebut itu sudah tertulis. Misalkan ada aturan lalu lintas, ada aturan dalam berpendapat, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada yang namanya suku Baduy. Nah, tahu nggak? Tahu. Oke, nah, ya, bagus. Nah, suku Baduy itu meskipun dia di pedalaman, mereka ini memiliki aturannya juga, meskipun mereka tidak tersentuh oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia yang secara resmi gitu kan, seperti aturan lalu lintas dan lain sebagainya. Mereka suku Baduy itu memiliki aturan-aturan tersendiri, misalkan mereka ini masyarakat suku Baduy ini dilarang untuk menggunakan handphone, laptop, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian dari salah satu aturan mereka untuk menjaga agar kebudayaan mereka sebagai suku Baduy itu tetap terjaga. Terutama Baduy dalam. Baduy dalam itu benar-benar sama sekali tidak terisolir dari atau sama sekali benar-benar terisolir dari dunia luar. Berbeda dengan Baduy dalam yang mungkin mereka sudah memiliki handphone dan lain-lain. Oke, Bapak next. Setelah kita mengetahui bahwa di setiap masyarakat itu ada hukum, selanjutnya kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, norma. Nah, Bapak mau tanya teman-teman, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Apa itu norma? Nah, katanya teman-teman tadi udah ini kan, udah belajar tentang norma. Oke. Ada yang mau berpendapat tentang apa itu norma? Satu kata aja, nggak usah panjang-panjang. Apa itu norma? Apa? Aturan. Oke, benar Muhammad Dafa. Yang lain? Berlaku di masyarakat. Apa? Hukum yang berlaku di masyarakat. Oke, hukum yang berlaku di masyarakat. Benar. Tadi siapa tuh yang jawab tuh? Muhammad Rasya ya? Iya, Muhammad Reza Firdiawan, Pak. Oke, yang lain, yang perempuan nih belum ada suaranya nih. Apa itu norma? Tadi udah aturan, terus udah hukum. Nah, ayo ada lagi nih norma.
Ayo, apa itu norma? Andin, mungkin mau? Kaidah-kaidah yang menjadi pedoman hidup. Oke, kebiasaan benar. Terus kata Dimas tadi kaidah-kaidah. Oke. Jawaban dari teman-teman semua itu benar bahwa memang norma ini terdiri dari berbagai macam hal. Apa saja itu? Nih, kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini dia pengertian dari norma. Nah, jika kita sederhanakan, norma ini merupakan aturan, pedoman, atau kaidah bagi manusia dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, setiap apapun itu, baik itu aturan, ataupun nilai, pedoman, kaidah, ataupun lain-lain sebagainya, yang selama itu digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, maka itu disebut dengan norma. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus patuh terhadap norma yang berlaku. Nah, Bapak mau tanya lagi, kenapa kita harus patuh terhadap norma yang berlaku? Ayo, kenapa? Ada yang bantu jawab? Kenapa kita harus patuh pada norma yang berlaku? Agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Oke, agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Benar, keren Muhammad Dafa. Lanjut, ada lagi yang mau? Agar terciptanya ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Oke, agar terciptanya ketertiban, keteraturan. Sip. Ada lagi? Kenapa kita harus patuh terhadap norma? Ada lagi? Ayo. Menurut teman-teman aja, nggak usah dilihat di buku juga nggak apa-apa kok. Kira-kira aja menurut teman-teman kenapa kita harus patuh pada norma? Tadi udah karena untuk ketertiban, kedamaian. Nah, ada lagi. Yang lain. Saya tidak mendapatkan sanksi. Oke, agar tidak mendapatkan sanksi. Benar, itu juga salah satu kenapa kita harus patuh terhadap norma. Ada lagi? Oke, apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi benar semua, bahwa kita ini sebagai warga negara yang baik tentunya itu harus selalu patuh terhadap norma. Kenapa? Karena memang norma ini merupakan suatu tatanan aturan atau suatu aturan yang sudah disepakati bersama oleh kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, karena sudah merupakan hasil dari kesepakatan, maka sudah wajib bagi kita sebagai warga negara yang baik itu untuk selalu melaksanakan ataupun mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, selanjutnya norma itu ada dua macam sisi. Nah, yang pertama itu norma berwujud perintah. Kenapa dikatakan berwujud perintah? Karena norma yang berwujud perintah ini merupakan keharusan untuk berbuat sesuatu karena memiliki akibat-akibat yang baik. Misalkan kita ambil contoh norma yang berwujud perintah. Kita ambil contoh paling gampang dari norma hukum. Nah, norma hukum itu salah satunya misalkan ada wajib memakai helm bagi para pengendara sepeda motor. Nah, itu tentunya memiliki akibat-akibat yang baik. Nah, kira-kira akibat apa nih yang timbul kalau kita memakai helm saat berkendara? Kalau misalkan jatuh kepalanya terlindung. Oke, kalau misalkan jatuh kepala kita aman, terlindung. Oke, bagus. Lalu ada lagi? Akibat-akibat baik dari kita memakai helm. Tidak ditilang polisi. Oke, bagus. Itu juga benar, itu juga salah satu. Kita juga sebagai bahasa Indonesia juga terkadang memang menaati aturan itu karena kalau ada polisi, meskipun itu seharusnya tidak ya, karena aturan itu dibuat bukan karena ada polisi gitu kan, tetapi memang untuk keselamatan diri kita. Salah satu contohnya itu dengan kita memakai helm agar kepala kita terlindung misalkan terjatuh atau lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada norma berwujud larangan, merupakan suatu keharusan untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Misalkan kita ambil lagi contoh di peraturan lalu lintas, ada larangan bahwa anak-anak di bawah umur 17 tahun dilarang menaiki kendaraan bermotor. Nah, kira-kira kenapa? Nah, dari teman-teman yang masih umur di bawah 17 tahun, kira-kira kenapa teman-teman nggak boleh memakai kendaraan bermotor dulu sebelum berumur 17 gitu atau sebelum dewasa?
Karena belum punya SIM. Oke, karena belum punya SIM. Yang lain? Bisa ngebahayain. Lebih beresiko dalam kecelakaan karena biasanya pikirannya belum terlalu dewasa. Oke, tadi ada Andin karena membahayakan gitu. Dan yang kedua tadi ada dari Dimas juga karena pikirannya belum dewasa, jadi ditakutkan saat berkendara nanti justru malah membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Oke, bagus. Dapat teman-teman keren. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut ke sini. Slide selanjutnya. Ciri-ciri dan ciri-ciri norma sosial. Oke. Ciri-ciri norma sosial umumnya tidak tertulis. Maksudnya apa? Jadi norma-norma sosial itu cenderung bukan merupakan suatu aturan yang tertulis. Misalkan kalau norma hukum itu kan cenderung tertulis, kan ada aturannya, misalnya aturan lalu lintas jalan, ada pasal bla 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 itu tertulis. Sedangkan kalau norma sosial ini cenderung tidak tertulis. Misalkan teman-teman kalau saat SD dulu ya, karena saat SMP teman-teman belum berangkat ke sekolah secara langsung kan. Nah, saat SD dulu teman-teman saat mau berangkat sekolah itu salim ke orang tua dulu atau enggak? Salim. Salim. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari norma sosial. Ya, bagus. Itu salah satu dari ciri norma sosial. Bahwa terutama di norma kesopanan bahwa teman-teman menghormati orang tua teman-teman, kemudian salim untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu apakah Bapak mau tanya apakah itu peraturan yang tertulis bahwa setiap anak-anak wajib misalkan setiap anak-anak wajib salim atau mencium tangan kepada kedua orang tua. Ada aturannya nggak? Nggak ada kan? Nah, itu satu ciri dari norma sosial bahwa norma sosial itu cenderung tidak tertulis. Lalu yang kedua merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat. Maksudnya apa? Jadi norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat itu tidak serta-merta tidak serta-merta keinginan pribadi seseorang untuk menciptakan sebuah norma, tetapi itu merupakan hasil kesepakatan atau hasil musyawarah dari seluruh masyarakat bahwasannya masyarakat ini ingin menetapkan sebuah norma. Nah, oleh karena itu karena merupakan hasil dari kesepakatan, maka kita lihat nomor 3, warga masyarakat patuh. Karena merupakan hasil dari kesepakatan, maka warga ataupun masyarakat itu wajib patuh karena memang sudah disepakati. Nah, kalau tidak dipatuhi, maka kita lihat nomor 4. Apabila dilanggar, maka harus menerima hukuman. Nah, jadi norma itu memiliki hukumannya masing-masing, ada yang berat, sedang sampai ada yang ringan. Kan? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang nomor 5, norma sosial tidak bersifat statis sehingga dapat mengalami perubahan. Maksudnya apa? Jadi norma sosial ini tidak bersifat tetap, melainkan pada setiap perkembangan zaman itu norma ini mampu mengalami perubahan sesuai dengan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap perkembangan zaman itu tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Tentunya zaman kita sekarang ini berbeda dengan zaman orang-orang tua kita dulu, persoalannya pun berbeda. Oleh karena itu, norma sosial pun harus mengalami perubahan ataupun perkembangan demi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Lalu di sini ada poin penting. Nah, norma yang berlaku di masyarakat di Indonesia juga mempunyai berbagai macam, bersumber pula dari nilai-nilai dan adat istiadat setempat. Nah, bila seseorang melanggar norma yang ada di Indonesia, mereka akan dikenakan sanksi. Nah, jadi teman-teman, norma yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia itu, di setiap daerah itu tentunya memiliki perbedaan. Misalkan, Bapak tanya, teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan, nah jika manggil temennya mau main sambil teriak-teriak gitu, nah itu kira-kira sopan atau enggak? Woi, misalkan, woi Dimas main yuk, teriak-teriak gitu depan rumah, nah itu kira-kira sopan atau enggak? Ayo, enggak sopan. Oke, kita yang tinggal di perkotaan itu cenderung kalau mau berucap itu cenderung lebih pelan gitu, lebih kalem. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal misalkan di daerah pesisir yang memang secara
geografisnya itu keras gitu, dan rumahnya pun jauh-jauh, jadi mereka mau nggak mau itu harus teriak gitu. Sudah menjadi kebiasaan mereka kalau saat ngomong dengan orang itu teriak. Misalkan lagi teman-teman yang tinggal di daerah pinggir rel kereta api, nah itu setiap hari berisik gitu kan. Nah itu mereka mau tidak mau dan sudah menjadi kebiasaan mereka saat berbicara itu cenderung mengencangkan suara. Nah itu bukan berarti mereka melanggar norma gitu kan, karena memang di setiap daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda juga itu memiliki atau menyebabkan norma itu menjadi berbeda-beda juga gitu, dan kita harus menghormati itu. Oke. Nah, yang bawahnya, bila seorang melanggar norma yang ada di Indonesia, mereka akan dikenakan sanksi. Nah, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, di negara manapun jika melanggar norma tentunya akan dikenakan sanksi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Oke, kalau enggak kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke sini. Belum nih. Nah, tujuan dan fungsi norma, ini kurang normanya ya. Coba tambahin dulu. Tujuan dan fungsi norma dalam masyarakat. D-nya 2. Sabar. Oke, fungsi norma di dalam masyarakat. Yang pertama, tujuan menjamin keteraturan. Nah, kenapa menjamin keteraturan? Karena di dalam norma itu terdapat aturan-aturan yang mengatur tingkah laku setiap anggota masyarakat, yang otomatis jika anggota masyarakatnya ini mematuhi aturan tersebut, maka keteraturan yang ada di dalam anggota masyarakat atau di dalam suatu kelompok masyarakat itu juga akan terjadi. Lalu yang kedua, ada mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa dalam norma itu ada aturan-aturan, ada pedoman, dan ada kaidah-kaidah yang wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, dengan mentaatinya norma tersebut, maka kehidupan dalam bermasyarakat itu akan aman, tertib, dan damai. Yang ketiga, menciptakan ketertiban. Seperti ini kurang lebih sama seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa di dalam norma itu memang terdapat aturan-aturan untuk menciptakan ketertiban-ketertiban di dalam anggota masyarakat ataupun di dalam suatu kelompok masyarakat. Oke, lalu yang kedua ada fungsi dari norma. Yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku, karena memang norma ini adalah pedoman dalam bertingkah laku gitu kan. Jadi norma ini digunakan bagi kita sebagai anggota masyarakat untuk atau sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua, sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kenapa bisa dijadikan alat untuk menjaga kerukunan? Karena di dalam norma itu kan tadi ada aturan-aturan gitu kan yang wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan ditaati norma-norma tersebut, tentunya kerukunan yang ada di dalam kelompok masyarakat itu tentunya akan dapat dicapai. Lalu yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Karena norma itu ada aturan-aturannya yang wajib, yang tadi sudah Bapak bilang bahwa wajib untuk dilakukan, sehingga norma ini mampu menjadi pengendali dari kehidupan kita dalam bersosial atau bermasyarakat. Lalu yang ketiga, ada sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Kenapa untuk mewujudkan keadilan? Karena norma ini berlaku ataupun wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa pandang bulu. Jadi siapapun wajib mentaati norma tersebut, dan itu merupakan oleh karena itu norma ini merupakan salah satu alat untuk mewujudkan keadilan, karena semuanya itu wajib mengikuti norma yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke. Ini yang lain belum pada on cam nih, baru sedikit nih on cam nih. Ayo on cam dong. Biar kelihatan nih siapnya nih. Ini yang masuk baru wah, baru 17 yang masuk. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain ada kendala kali ya. Oke. Tidak masalah.
Kita next kalau gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Di Indonesia sendiri kita memiliki beberapa norma yang dikategorikan. Yang pertama itu ada norma agama, lalu yang kedua ada norma kesusilaan, dan yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Apa pengertian dari keempat norma ini? Kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oke. Nah, ini. Yang pertama itu ada norma agama. Sebentar, Bapak minum dulu. Oke. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi umatnya. Jadi dalam norma agama ini berisi perintah Tuhan dan larangan yang bersumber dari Tuhan. Nah, dapat teman-teman lihat di slide ini bahwa norma agama ini sumbernya itu dari firman Tuhan yang disampaikan mungkin melalui utusan-utusannya gitu. Nah, yang wajib ditaati bagi kita sebagai pemeluk-pemeluknya gitu. Nah, jika tidak ditaati maka kita lihat yang bawah. Nah, jika tidak ditaati maka sanksinya itu langsung dari Tuhan. Nah, biasanya berupa dosa ataupun dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak mau tanya teman-teman, contoh dari pelaksanaan norma agama, ayo apa? Sholat. Sholat, betul. Yang lain? Contoh dari kita menerapkan ataupun melaksanakan norma agama, apa? Puasa. Puasa, oke, betul. Ayo yang lain. Ngaji. Ngaji, betul. Bersedekah. Bersedekah, betul. Ada lagi? Kristen ke gereja tiap minggu. Oke, datang gereja tiap minggu, betul. Ada lagi? Oke, pokoknya yang berkaitan dengan peribadahan itu semua masuk ke dalam norma agama. Bahkan tidak hanya peribadahan ya, karena di dalam agama itu mengatur seluruh tata kehidupan kita, baik itu kehidupan kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai orang bernegara. Oke. Next, setelah norma agama ada namanya norma kesusilaan. Oke. Nah, norma kesusilaan ini merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Tujuan norma kesusilaan adalah agar manusia dapat berbuat baik secara moral. Nah, karena norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani, maka bila seseorang melanggar norma kesusilaan ini, maka sanksi yang didapatkan itu berasal dari dirinya sendiri. Itu misalkan mengakibatkan rasa bersalah, penyesalan yang mendalam, dan lain-lain sebagainya. Nah, norma kesusilaan ini dapat teman-teman lihat bahwa norma ini itu berasal dari dalam hati kita sendiri, gitu kan, tentang apakah suatu hal ini baik atau buruk, gitu. Nah, jika kita melaksanakan sesuatu yang baik itu, maka kita melaksanakan ataupun menerapkan norma kesusilaan, dan sebaliknya jika kita melakukan keburukan yang hati kita merasa wah ini perbuatan buruk nih, gitu kan. Nah, itu berarti kita sudah melaksanakan norma ataupun tidak melaksanakan norma kesusilaan gitu. Sanksinya apa? Nah, biasanya kita kalau melakukan sebuah keburukan gitu kan, itu biasanya kita merasa bersalah sendiri ataupun merasa menyesal sendiri gitu. Meskipun orang lain nggak tahu gitu kita melakukan suatu keburukan, tapi dalam hati kecil kita, karena norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia, itu hati kecil kita itu selalu merasa misalkan bersalah ataupun menyesal karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang melanggar dari norma kesusilaan. Oke, misalkan contoh dari norma kesusilaan. Nah, teman-teman ada yang mau sebutin nggak? Contoh dari norma kesusilaan. Apa? Jujur. Menolong orang yang sedang kesulitan. Menolong orang yang sedang kesulitan. Tadi apa? Berbagi. Apa? Jujur. Jujur, ya. Apalagi? Bohong. Bohong, ya, berbohong itu melanggar norma kesusilaan. Terus apa lagi? Sikap ramah terhadap tetangga. Oke, sikap ramah terhadap tetangga. Betul semua dari apa yang telah teman-teman katakan bahwa contoh norma kesusilaan itu misalkan seperti ramah terhadap tetangga, jujur, tidak bersikap bohong, membantu orang yang sedang kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita next. Oke, sebentar.
Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, ini dia, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bersumber pada budaya masyarakat kita yang merupakan atau yang menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan terus-menerus. Contohnya misalkan, jika kita lewat di depan orang yang lebih tua, maka berdasarkan norma dan kebiasaan kita sehari-hari itu kita harus membungkukkan diri dan sambil bilang permisi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan norma kesopanan. Terutama dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga misalkan saat lewat di depan orang tua ataupun saat lewat di depan tetangga yang lebih tua dan lain-lain sebagainya. Nah, oke. Nah, lalu apa sanksinya jika kita melanggar norma kesopanan? Nah, sanksinya adalah celaan ataupun pengasingan dari lingkungan masyarakat. Misalkan contohnya ada anak namanya si X, gitu misalkan. Si X ini sudah menjadi kebiasaannya saat misalkan lewat di depan orang yang lebih tua itu main asal lewat aja gitu, tanpa bilang permisi, tanpa bilang dan lain-lain sebagainya, tanpa salam dan lain sebagainya. Nah, maka si X ini bisa saja mendapat celaan gitu kan dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang merasa tidak dihormati oleh si X ini, baik itu celaan ataupun pengasingan dari lingkungan masyarakat. Oke, ada yang mau bertanya sejauh ini? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke norma yang terakhir, yaitu ada norma hukum. Nah, norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan norma yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, norma hukum ini sifatnya memaksa atau mengikat, yang berarti peraturan-peraturan tersebut harus banget atau sangat harus untuk dipatuhi. Nah, norma hukum ini misalkan seperti undang-undang ataupun seperti peraturan-peraturan pemerintah dan lain-lain sebagainya gitu kan, seperti peraturan di jalan, peraturan lalu lintas dan lain-lain sebagainya, itu salah satu contoh dari norma hukum. Nah, lalu apa sanksinya? Nah, jika norma hukum ini dilanggar, maka sanksinya adalah sesuai hukum yang berlaku. Misalkan tidak berkendara mengenakan helm, itu ditilang oleh polisi dan kemudian didenda berapa puluh ribu atau bahkan berapa ratus ribu gitu kan di pengadilan. Terus misalkan melanggar lagi norma hukum lewat trotoar gitu misalkan, nah itu juga bisa ditilang gitu oleh polisi gitu. Oke, sampai sini ada yang teman-teman yang mau bertanya lagi terkait dengan norma hukum? Ada? Tidak, Pak. Oke, nggak ada ya kalau gitu. Oke, berarti selanjutnya Bapak tanya aja nih teman-teman kalau gitu. Oke, nah Bapak mau nanya terkait dengan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang mau jawab boleh tunjuk tangan ya. Oke, yang nomor 1. Ada yang mau jawab? Nah, kira-kira nomor 1 ini sedang ngapain dan kira-kira menerapkan norma apa? Nomor 1 yang ini. Norma agama. Norma Satu-satu, tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Oke, Muhammad Dafa duluan tadi. Oke, Muhammad Dafa, ini lagi ngapain nih? Ibadah. Oke, beribadah. Ini umat agama Hindu ini ya. Nah, ini menerapkan norma yang mana, menurut Muhammad Dafa? Norma agama. Oke, norma agama karena beribadah gitu kan. Oke, bagus Muhammad Dafa. Selanjutnya yang lain gantian. Nomor 2. Nah, ada yang mau nomor 2? Oke, tadi tuh siapa tuh? Andin ya? Andin atau bukan tuh ya? Iya, tadi Andin. Silakan Andin. norma kesusilaan. Nah, itu lagi ngapain? Nah, Salam. oke, itu lagi murid berbaris untuk salim, untuk mencium tangan gurunya. Betul, itu mencerminkan dari pelaksanaan norma kesusilaan. Lalu yang ketiga, sebenarnya bukan hanya norma kesusilaan juga. Ayo, apalagi nih? Yang kedua, norma apa lagi? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesusilaan. Selain norma kesusilaan, itu juga mencerminkan dari norma kesopanan. Lalu yang ketiga, nah ini, ayo, ada yang mau? Norma kesopanan. Oke, Dimas, silakan. Nomor 3. Norma kesopanan dan norma kesusilaan. Di sana mereka kayak minta maaf, ada yang minta maaf, ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang permisi, mau lewat Oke, sedikit. bagus, keren.
Benar apa yang sudah dikatakan Dimas bahwa ini itu perilaku yang mencerminkan norma kesusilaan dan juga norma kesopanan, karena di dalamnya ada misalkan seperti minta tolong, kemudian berterima kasih, minta maaf, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita next slide. Yang belum jawab ya, biar gantian. Oke, yang nomor 1 ini siapa yang mau? Yang belum jawab? Ya, belum jawab. Ayo. Yang nomor 1 nih, gampang ini. Ini ceritanya dia lagi jatuh nih sepeda. Jangan Dimas lagi, yang lain. Yang lain yang belum jawab. Yang nomor 1 contoh norma kesusilaan. Oke, Diva Andriani. Oke, betul. Norma kesusilaan karena dia sedang Karena membantu. dia menolong yang sedang kesakitan. Oke, yang sedang dalam musibah gitu kan, karena dia ini jatuh terusnya luka, terus ditolong. Oke, benar, itu merupakan salah satu penerapan dari norma kesusilaan. Lalu yang kedua, nah ada yang mau, yang belum ya? Nomor 2 Sedang nih, berdoa. ya nomor 2 yang belum. Siapa? Norma agama. Oke, Niputu Ayu Anindya, raise hand, silakan. Norma agama, Pak. Norma agama. Emang itu lagi ngapain dia? Lagi berdoa. Oke, betul, lagi berdoa. Ini umat Kristiani sedang berdoa, itu salah satu contoh dari penerapan norma agama. Selanjutnya, tadi yang jawab Niputu atau siapa ya sebelumnya? Saya, Pak. Oh, Muhammad Saya, Tasya. Pak. Oke, ini yang ketiga deh. Ayo, siapa yang mau? Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan. Atau raise hand gitu biar kelihatan. Syafa Hairani. Oke, silakan. Jadi ngapain nih? Lagi menolong orang tua. Oke, nah ini mencerminkan norma apa nih? Penerapan norma apa? Kesusilaan. Kesusilaan bisa. Satu lagi. Kesopanan. Kesopanan, betul. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa perilaku yang sedang dilakukan atau sedang dicontohkan dari gambar ini itu berkaitan dengan norma kesusilaan karena membantu gitu kan, dan norma kesopanan karena dibantu juga adalah orang yang lebih tua yang membutuhkan bantuan. Oke, ini ada di slide terakhir nih kalau nggak salah. Ya benar, slide terakhir. Yang belum ya, silakan yang nomor 1. Yang belum, raise hand boleh ataupun saya Pak gitu boleh. Yang belum. Ayo yang belum. Boleh, ada Kif Arsi. Wis. Kif Arsi. Nama baca namanya gimana nih? Kif Arsi. Kif Arsi mana nih? Devi, Ustaz. Oh, Devi. Kif. Oke, V. Oke. Nah, menurut Kevin ini yang gambar 1 ngapain nih? Melanggar norma hukum. Nah, kenapa tuh melanggar norma hukum? Karena trotoar kan buat ini pejalan kaki, tapi itu di situ ada motor. Oke, betul. Jadi yang melanggarnya ini si pemotor ya. Yang bapak-bapak yang plastik ini nggak melanggar, dia benar, sudah benar jalan di trotoar. Jadi si pengendara motor ini melewati trotoar, mereka melanggar norma hukum karena memang sudah ada aturannya bahwa trotoar itu hanya dipergunakan untuk pejalan kaki. Nah, ini nomor 3 nih. Wis, nomor 3 nih, lagi di bioskop kita ya. Ada yang mau? Nomor 3, nomor 2 dulu, nomor 2. Ini nomor 3 yang bawah, nomor 2 dulu yang ini. Yang ada anak-anak 2 ini. Muhammad Dafa tadi udah, Muhammad Dafa. Yang lain? Yang belum? Atau Bapak tunjuk aja nih ya. Tunjuk aja deh kalau gitu deh. Pak. Ntar dulu, siapa itu? Muhammad Tasya udah jawab. Yang belum. Jawab, biar gantian, oke? Biar adil. Ada Syaputra Dwi Kurniawan. Nah, ada nggak orangnya? Syaputra Dwi Kurniawan. Halo? Wah, mana nih? Syaputra Dwi Kurniawan. Nggak ada orangnya. Oke, nggak apa-apa. Aksa Pamungkahara. Nah, ini belum jawab nih dari tadi nih. Ada Aksa? Melanggar norma kesusilaan, Pak. Oke, kenapa tuh emang melanggar norma kesusilaan?
Perbuatan apa yang sudah dilakukan? Soalnya nyontek, Pak. Oke, Nyontek, Pak. nyontek, betul, nyontek melanggar norma kesusilaan. Sebenarnya bukan hanya norma kesusilaan aja gitu kan. Bisa jadi itu juga melanggar norma hukum karena kalau teman-teman di sekolah itu ada hukum tertulis bahwa misalkan tata tertib ujian bahwa menyontek itu tidak boleh. Nah, itu juga sebenarnya mencontek di sekolah itu melanggar juga selain norma kesusilaan melanggar juga norma hukum karena memang ada hukumannya. Lanjut yang ketiga. Nah, ini yang terakhir nih, yang ketiga. Ayo, ada yang mau? Ini di Ya, Pak. bioskop. Siapa tuh? Diva Andiani udah tadi. Yang lain? Yang belum? Bagus Abian Prayogi. Nah, ada orang nih. Ada nggak orangnya? Itu melanggar norma kesopanan, Pak. Oke, norma kesopanan betul karena dia di dalam bioskop mengangkat kaki kemudian ditaruh di paha orang dan bersender gitu kan. Benar, itu melanggar norma kesopanan. Nah, bahkan di sini juga kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut juga melanggar norma hukum. Kenapa? Coba lihat teman-teman di bangkunya. Nah, di bangkunya ini ada tulisan, ada gambar nggak boleh gitu kan, nggak boleh ditempati tapi dia tetap nempatin. Itu juga contoh dari melanggar norma hukum. Ini Muhammad Dafa, kenapa ketawa-tawa nih? Kayaknya dia lucu nih. Kasih tahu dong, apa yang lucu? Muhammad Dafa, ketawa-ketawa aja. Apa? Yang nomor 3 gambarnya. Oh, nomor 3. Kirain ada yang lagi ngelawak atau gimana di sekitar kamu gitu kan. Oke. Nah. Oke, alhamdulillah mungkin pelajaran kita terkait dengan pengulangan materi tentang norma ini, alhamdulillah sudah kita selesaikan dan mungkin Bapak sedikit memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus selalu menerapkan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kita, baik itu ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, maupun ada norma hukum. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus selalu melaksanakan norma-norma tersebut, jangan sampai melanggar, apalagi memang ada sanksi-sanksinya gitu kan. Nah, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat terkait pertemuan hari ini? Ada yang mau? Tidak. Ini waktunya masih lumayan lama nih, masih ada sekitar 21 menit lagi. Masih lama. Main tebak-tebakan, Pak. Main tebak-tebakan. Boleh deh, siapa yang mau kasih tebak-tebakan? Coba tebak-tebakan, nggak apa-apa, tebak-tebakan. Coba tadi siapa tuh yang mau main tebak-tebakan? Coba. Ayo coba, siapa yang mau tebak-tebakan? Ayo, Bapak duluan deh tebak-tebakan ya. Ini kita sebagai refreshing aja nih, karena kita udah selesai mata pelajarannya sambil menghabisi waktu. Karena kalian mau tugas atau enggak? Kalau misalkan mau tugas, Bapak berikan tugas untuk menghabiskan waktu nih. Mau, Pak, tugas. Mau? Mau. Mau tugas? Oke, Jangan. keren. Jangan, kata Dimas, jangan. Bapak ikut kalian aja, mau tugas atau enggak? Enggak. Enggak, bebas, Bapak ikut aja. Karena menurut Bapak juga sepertinya pada pertemuan ini juga enggak perlu banget kita ada tugas gitu kan. Karena Bapak udah dapat penilaian dari tadi kalian yang udah jawab-jawab, itu juga bisa Bapak ambil sebagai penilaian. Oke, Bapak kita tebak-tebakan deh. Kata tadi siapa tuh ya? Saran dari siapa tadi? Tebak-tebakan? Saya. Rasya, oke, Bapak duluan ya. Tebak-tebakannya sedikit, rada-rada garing dikit, nggak apa-apa lah ya. Ya, yang penting. Enggak apa-apa. Nggak apa, oke. Makanan apa yang jahat? Ayo. Makan hati apa? orang. Cabe. Apa? Apa tadi? Makanan yang kali, Pak. Apa? Makanan yang belum. Makan hati, bukan makan hati.
Makan temen. Makan teman bukan kan ini makanan. Ini makanan itu kalau makan teman perbuatan. Ini makanan. Makanan apa? Ya, Makan garpu. makan garpu itu perbuatan. Ini makanan apa? Di sini nama makanan. Makanan apa yang jahat? Diva. Cabe nggak jahat sebenarnya kalau teman-teman makannya cukup gitu, aman itu insya Allah. Ikan Oke, bandeng nyerah. tulangnya banyak. Apa? Ikan bandeng tulangnya banyak. Makan bandeng tulangnya banyak. Itu mah tergantung skill ya. Kalau misalkan jago makan bandeng kayaknya nggak akan tulangan. Oke, makanan yang jahat adalah ayam bakar. Kenapa ayam bakar? Karena coba teman-teman lihat kalau ada abang-abang jualan ayam bakar Bandung. Itu ayam bakar Bandung coba. Itu ayam jahat itu. Kan? Ayam bakar Bandung. Oke. Silakan deh teman-teman. Ayo. Ada 2-3 orang ngasih tebak-tebakan, boleh deh. Sadako keluarnya dari sumur. Apa? Kenapa Sadako keluarnya dari sumur? Kenapa Sadako keluarnya dari sumur? Karena memang Sadako meninggalnya di sumur. Kalau jawaban logisnya begitu. Sodako dari TV ya? Yang dari TV. Oke. Kan dari Apa TV. jawabannya? Jawabannya. Karena kalau diiringin dengan hati, nanti jadinya Sadako. Waduh, betul banget. Masya Allah. Ada jadi ceramah nih. Bagus. Lanjut. Ada lagi yang lain? Satu lagi deh, habis itu kita udahin. Kalau dikubur matanya merem. Kenapa? Apa? Kenapa mayat kalau dikubur matanya merem? Oke, kenapa mayat? Ini udah serem nih ya. Bahas mayat nih ya. Kenapa mayat kalau dikubur matanya merem? Kenapa tuh? Ntar kelilipan. Terkeliling. Benar juga. Betul. Tapi enggak juga. Kalau ini mayat di kuburan pakai peti gimana? Coba ayo. Enggak kelilipan. Ya kan? Tapi ya masuk akal dan lucu lah, itulah boleh. Ada lagi satu orang lagi? Ayo, ada lagi nggak satu lagi nih? Daun-daun apa yang nggak boleh dipegang? Oh, daun apa yang nggak boleh dipegang? Nggak tahu, Bapak. Ayo, yang lain teman-teman ada nggak? Tahu nggak daun-daun apa yang nggak boleh tebak, yang nggak boleh dipegang? Daun jarak. Hah? Daun jarak. Kenapa tuh daun Jawabannya. jarak? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya, don't touch me. Au, daun touch me, betul sekali. Tidak mau dipegang dia ya, bukan tidak boleh dipegang, tapi tidak mau dipegang. Tepatnya. Ada lagi yang mau? Monyet naik ke pohon, tinggal apanya? Monyet naik ke pohon, tinggal apanya? Bapak nggak tahu. Monyet naik pohon, kayaknya nggak ada yang ketinggalan. Ada teman tahu? Oh ada. Teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak? Monyet naik ke pohon, tinggal. Nggak Ayo. tahu. Kayaknya pada denger deh. Tuh bener kan? Apa? Ayo. Mata apa yang panas? Tadi dulu monyet Yang apa panas tuh? banget. Nanti dulu, Andin. Tadi jawabannya apa tuh? Yang monyet tinggal apanya? Tinggal turunnya. Oh iya betul sih. Tinggal turun nih monyet ya. Bagus. Lucu. Oke, Andin tadi mau ngasih pertanyaan. Mata apa yang panas banget? Matahari. Waduh. Iya, benar. Betul. Gampang, nggak bisa Itu gitu. tebak-tebakannya sangat ilmiah, tapi bagus, keren. Oke, ada lagi nggak? Kalau besi 50 kilo sama kapas 50 kilo dijatuhin ke kaki, yang sakitan mana? Kapas 50 kilo. Apa 50 kilo? Itu ngomong apa-apaan? Cepet dah, saya mah. Kapas 50 kilo sama apaan tadi? Sama besi 50 kilo, sakitan mana? Mana? Ketiban kah? Kalau kena kaki. Kalau kena kaki. Sama aja, Dimas. Tergantung Ya sih. pes lah. Tergantung posisi jatuhnya gimana. Sakitan kakinya lah. Oh Kan dia iya yang kena. betul ya. Iya. Wah betul. Pak, nih, ada nenek bongkok. Kalau tidur gimana dia? Nenek bongkok tidur ya Tengkurap. telentang Kalau udah, ya tidur tiduran. tengkurap.
Ya merem lah, Piring. ngapain huruf tinggal Oh iya. Sayur apa yang Aduh, betul. Tinggal merem ya kalau tidur ya. Bapak kepikiran pertanyaan tapi lupa. sayur apa yang romantis? Sayur apa yang romantis? Oke, kata Muhammad Dafa. Sayur apa tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Apaan? Sayur apa yang romantis? Kata Muhammad Dafa atau kata Dafa. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, Dafa. Nyerah. Apa jawabannya? Nge-google dia. Pada nge-google. Nyerah. Apa? Sayur apa? Sayur apa? Together with you forever. Apa? Oh, Apa? beneran. Together. Oh, Oh, together. forever. Wah, iya betul. Nih dari Bapak. Kecambah. Nanti dulu, dari Bapak dulu nih. Daerah-daerah apa yang orangnya nggak sabaran? Yo, ini daerah di Indonesia, ini orangnya nggak sabaran. Oke, ada yang tahu nggak? Hah? Nggak tahu, nyerah ya. Daerah yang orang yang nggak sabaran itu Cikarang. Kenapa Cikarang? Nggak mau entar, maunya Cikarang. Nah, orang Cikarang. Aduh. Oke. Ada lagi atau udah nih? Ada lagi atau udah nih? Mungkin yang masih off cam nih, ada yang mau nggak ngasih ya satu tebakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita udahin aja kali Apa ya. yang bisa Mas? Apa? Nah, ini terakhir deh dari Andin. Itu Terakhir tuh. dari Andin. Enggak, ini Muhammad Rasya. Oh, Muhammad Rasya. Ya, silakan. Muhammad Rasya, terakhir nih. Itu dari chat. Dari chat. Oh, ada dari chat nyata. Banyak banget Banyak dari banget. tadi. Oh, Hewan-hewan apa yang suka baca Quran? hewan macam Apa yang bisa masuk masjid? Astagfirullah. Ngemil apa yang menyenangkan? Ngemil. Hewan apa yang suka baca Iya. Quran? Wah, Bapak jangan jokes itulah, janganlah. Jangan, nggak boleh bercandain agama. Nggak boleh. Bis apa yang bisa masuk masjid? Nah, ini mah kayaknya, ini mah jangan juga. Bismillah. jangan bercandain begituan, oke? Jangan. Ngemil apa yang paling menyenangkan? Nah, ngemilikin kamu. Wih deh, cakep banget. Kata Alicia Tayandari, ngemilikin kamu. Waduh, ini Pak Ustadz. Astagfirullah. Udah mulai ngaco tebak-tebakannya nih. Udah, kita udahin ya. Mungkin kita udahin aja. Mungkin sekian ya PJJ kita pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Dan teman-teman jangan lupa menerapkan protokol kesehatannya kalau mau keluar, dan itu pun kalau memang urgen untuk keluar itu wajib menerapkan protokol kesehatan 5M. Oke, mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak, makasih. Ya Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Oke, Makasih, Pak. silakan teman-teman boleh keluar. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa, Pak. Oke, sama-sama Dava. Selaku dosen pembimbing kami